Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita di dalam program Renungan dan Doa Malam. Perkenalkan, saya Vikaris Beni Baguna dan ditugaskan di Resort Tumbang Samba. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini bersama dengan jemaat Tuhan, kami akan mengumuli firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus, sebab firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah kami. Karena firman-Mu lah sebagai fokus kami, yang memampukan kami tetap kokoh di dalam kebenaran Tuhan. Diberkati hamba-Mu yang menyampaikan, diberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Sehingga bukan logika akal kami manusia yang boleh jadi, tapi kehendak dan suara Tuhan melalui hamba-Mu ini boleh tersampaikan. Terima kasih ya Bapak di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Kristus Tuhan kita. Di dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari namanya pergumulan. Karena pergumulan adalah suatu pengalaman yang mengajarkan bagaimana karakter itu akan dibentuk. Dan itu tidak terlebih dan juga tidak terlepas sebagai umat yang percaya. Renungan kita pada saat ini didasari, yaitu dituliskan di dalam Roma, pasalnya yang ke-16, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu peringatan kepada jemaat Roma, kepada mereka yang telah menerima pengajaran tentang bagaimana anugerah Allah, bagaimana sukacita, bagaimana keselamatan itu diberikan melalui Injil itu disampaikan. Sehingga Rasul Paulus bukan hanya berbicara tentang kesukacitaannya, tentang ketaatan dari jemaat itu, tetapi bagaimana ia juga memperingati tentang bahayanya sebagai orang yang taat akan selalu diperhadapkan dengan sesuatu yang menggoncangkan ketaatan mereka. Sehingga mereka bisa berbalik dari apa yang mereka terima. Nah ibu bapak yang dikasihi dan diberkati, hal-hal yang memang ditekankan oleh Rasul Paulus, kewaspadaan bagi jemaat pada waktu itu. Ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama, yaitu kewaspadaan tentang pengajaran mereka. Yaitu mereka yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah mereka yang melayani bukan didasari karena itu melayani Tuhan, tetapi melayani perut mereka. Yang kedua, kewaspadaan tentang mereka yang mengumbar kata-kata yang manis, sehingga jemaat itu suka dengan hal-hal yang berkaitan dan itu menyentuh jiwa. Entah itu benar atau tidak, apabila itu enak didengar, besar kemungkinan mereka akan meninggalkan apa yang telah mereka terima. Nah ini menjadi keseriusan yang memang penting untuk kita gumuli bersama. Nah ibu bapak yang dikasihi dan diberkati, kita melihat bahwa peringatan dan sesuatu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sangat relevan bagi kita di saat ini. Mengapa saya katakan ini menjadi relevan? Kita sebagai orang yang percaya pun diberikan sesuatu dan sudah menerima tentang ajaran-ajaran yang didasari firman Allah, yaitu dari Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita melihat sesuatu itu menjadi kebenaran-kebenaran, sehingga itu menjadi baik ataupun yang buruk? Apakah ini ajaran yang sesat ataupun ini sesuatu yang bisa menyeret kita jauh daripada Tuhan? Sehingga kita bisa katakan bahwa untuk melihat dan memilai hal-hal demikian, kita bisa katakan bahwa bagaimana hal itu berkaitan tentang nurani kita atau nurani sebagai orang yang percaya.
Bagaimana kebijaksanaan itu, bagaimana hikmat itu boleh bertumbuh atau boleh tetap hidup. Nah, ibu bapak yang dikasih dan diberkati, untuk menjawab dan menyikapi sehingga kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan, kita bisa mengatakan bahwa nurani atau yang kita sering mendengar adalah tentang suara hati. Sebagai orang yang percaya, kita pun bisa katakan percaya bahwa suara hati atau nurani adalah media Tuhan menyentuh hati kita manusia, sehingga kita bisa membedakan hal yang baik ataupun tidak. Karena memang pada hakikatnya setiap manusia memiliki hati nurani. Tetapi apa yang menjadi permasalahan sehingga hati nurani itu tidak dapat berkembang di dalam orang percaya? Yaitu situasi hidup. Dengan sengaja dia menutup hatinya karena alasan-alasan, atau didasari, atau karena ada tujuan-tujuan tertentu, sehingga hati nurani tidak lagi menjadi atas jawab untuk menilai kebenaran atau tidak, tetapi ini menguntungkan atau tidak. Nah, ibu bapak yang dikasih dan diberkati, hal ini menjadi suatu renungan yang sungguh menjadi serius di dalam pergumulan orang Kristen. Bagaimana nurani tidak lagi berkata, tetapi bagaimana urusan-urusan duniawi sebagai pembenaran. Bagaimana kita tidak lagi melihat bahwa mengikut Tuhan hanya berbicara tentang berkat dan berkat. Kita tidak lagi mampu menggunakan nurani kita, tetapi kita memilih yang mana enak untuk kita dengar. Ibu bapak yang dikasihi dan diberkati di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita sebagai orang yang percaya sehingga kita tetap berdiri teguh di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap bisa waspada terhadap orang-orang yang ingin menguntungkan dirinya. Dan itu juga Bapak Ibu bisa juga tidak terlepas dari diri kita. Karena dalih-dalih tanggung jawab. Karena dalih-dalih ini urusan perut. Karena dalih-dalih untuk mendapatkan jabatan, kita mengabaikan nurani kita. Tetapi kita biarkanlah kita benar-benar tetap belajar dan tetap belajar terus belajar akan firman Tuhan. Sehingga nurani kita boleh terbentuk. Sehingga suara Tuhan boleh kita dengar. Sebab hati nurani membawa kita berbicara apa adanya, bukan rekayasa. Sebab hati nurani menolong untuk jujur, bukan memanipulasi. Karena hati nurani mengajak kita untuk berbicara kebenaran, bukan sesuatu yang ambigu ataupun hoax. Kita tahu ibu bapak yang dikasih dan diberkati, tidak selalu orang menyukai kita karena kita melakukan kebenaran. Tetapi ingatlah, kita tidak selalu mencari agar kita disukai oleh orang lain. Tetapi biarkanlah kita tetap melakukan kebenaran atas harga yang mahal. Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Biarkanlah kami terus belajar dan belajar. Kami mengetahui bahwa karena firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk tetap taat dan selalu berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan selalu beserta kami, kini dan selama-lamanya. Amin.